Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Novrianti. Saya dari 10 IPS 2 ingin mempresentasikan materi sosiologi. Pengertian sosiologi menurut 5 tokoh ilmiah adalah: 1. Max Weber. Menurut Weber, definisi dan pengertian sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan tindakan yang ada di sosial. Yang kedua, menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta yang muncul di dunia sosial masyarakat. Yang ketiga, menurut Auguste Comte, sosiologi adalah membahas tentang hukum dasar yang muncul dari adanya gejala sosial di dalam masyarakat. Yang keempat, menurut Anthony Giddens, pengertian sosiologi adalah suatu studi yang membahas masalah kehidupan baik sosial manusia, kelompok, dan juga masyarakat. Yang terakhir, menurut Seijono Soekanto, sosiologi adalah ilmu yang memfokuskan untuk memperhatikan masyarakat yang bersifat umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Sosiologi dalam melakukan kajian tentang masyarakat didasarkan pada hasil observasi, tidak spekulatif, dan hanya menggunakan akal sehat. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat di dalam observasi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhatikan teori-teori lama. Nah, sosiologi bersifat non-etis adalah sosiologi yang dilakukan bukan mencari baik buruknya suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang objek sosiologi. Objek sosiologi terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material sosiologi adalah seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk proses interaksi antar manusia dan gejala atau fenomena yang mempengaruhi kehidupan sosial. Nah, selanjutnya adalah objek formal. Objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia sebagai makhluk hidup, serta proses yang timbul dari hubungan di dalam masyarakat. Adapun orientasi sosiologi di dalam masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. Keluarga merupakan soko guru, tiang dari kelompok masyarakat. Nilai dan norma diperlakukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam melangsungkan hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan sosiologi. Kegunaan sosiologi ada 4. Yang pertama, perencanaan sosial. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, pembangunan. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang lahir pada pertengahan abad ke-19. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu mengenal perkembangan masyarakat, proses sosial dan perubahannya. Dalam Encyclopedia British 2015, sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, bagaimana cara berinteraksi dan proses melestarikan. Sosiologi juga mempelajari status atau stratifikasi, gerakan sosial, dan perubahan sosial, serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpanan, dan revolusi. Perkembangan sosiologi dilatar belakangi oleh revolusi sosial di Prancis dalam pemerintahan teokrasi yang selama ini berkuasa dengan kaisar sebagai wakil Tuhan diyakini sebagai manusia yang jahat dan tidak bersalah. Perkembangan sosiologi di Eropa juga menjadi permasalahan lainnya. Sedangkan di Amerika, sosiologi berkembang di universitas, sehingga sosiologi yang berkembang di Amerika merupakan sosiologi yang mengembangkan teori dan metodologi.
Dari ketiga revolusi di atas mempengaruhi seluruh dunia sehingga banyak filsuf yang akhirnya menyadari pentingnya menganalisis sebuah perubahan di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kajian sosiologi memisahkan diri dari ilmu filsafat. Nah, sosiologi resmi memisahkan diri dari filsafat pada abad ke-19. Semua itu ditandai oleh terbitnya tulisan Auguste Comte. Pada tulisan ia yang berjudul Positif Filosofi merupakan awal lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, tulisan yang terbit pada tahun 1842 ini mengukuhkan Comte sebagai bapak sosiologi. Nah, ternyata manfaat sosiologi itu ada banyak loh. Ini dia beberapa manfaat mempelajari sosiologi. Yang pertama, penelitian sosial secara ilmiah. Yang kedua, mengetahui sifat sosial manusia. Yang ketiga, meningkatkan tindakan sosial. Yang keempat, mengetahui peran lembaga dalam pengembangan individu. Yang keempat, yang kelima, memahami dan merencanakan masyarakat. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah sosial. Masih banyak lagi tuh manfaat sosiologi. Nah, pada materi terakhir ini aku akan membahas tentang metode penelitian sosiologi dibagi menjadi dua jenis, yakni metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dapat dipahami secara prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif. Metode kualitatif ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu metode history metode yang menganalisis peristiwa di masa lampau untuk merumuskan berbagai prinsip umum. Yang kedua ada metode komparatif. Metode ini mementingkan perbandingan antara berbagai masyarakat serta bidangnya. Nah, ada juga yang terakhir itu adalah metode studi kasus bertujuan mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata yang ada di masyarakat. Nah, itu ketiganya. Nah, selanjutnya adalah metode kuantitatif. Ada metode yang menggunakan simbol, angka, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang dapat diukur. Semuanya menggunakan ilmu pasti atau matematika. Selain kualitatif dan kuantitatif, metode penelitian sosiologi juga bisa dilakukan dengan metode deduktif dan induktif. Nah, segitu saja penjelasan materi sosiologi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.